Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang cerah tapi agak mendung, cuaca justru enak begitu, tidak panas, tidak hujan, tapi sejuk untuk menjalani sebuah aktivitas. Setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, Bu. Setiap orang pasti punya kesibukan. Tapi seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai akan diarahkan kesibukannya kepada sesuatu yang bermanfaat. Berbeda dengan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cintai dia. Jadi kalau kita melihat apakah diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, lihat bagaimana keseharian kita, lihat bagaimana kesibukan kita. Kalau ternyata kesibukan kita dalam hal-hal yang bermanfaat, contoh misalkan berbakti kepada kedua orang tua, mengurus anak dengan sabar, ngajinya rajin, pengajiannya juga rajin, sedekahnya jalan, jauh dari hal yang sia-sia, misalkan duduk-duduk sambil ngomong ini, scroll media sosial tanpa kenal waktu, ini kan. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kita dalam kebaikan. Kan? Alhamdulillah saya melihat insya Allah ibu-ibu yang di sini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, karena kesibukannya adalah kesibukan yang sangat baik, yaitu thalabul ilmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, apa yang dilakukan? Allah akan pergunakan dia. Ista'malahu, Allah akan pergunakan dia. Maksudnya seperti apa? Kok bingung? Sahabat juga bingung. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempergunakan dia? Kata Nabi SAW, Allah beri taufik bi'amalin salihin, untuk beramal salih qabla wafatihi. Allah berikan taufik dia untuk beramal salih sebelum wafat. Dan rumus kehidupan wafat tidak ada yang tahu itu kah? Masya Allah, ini rumus kehidupan, ya kan? Wafat tidak ada yang tahu, Bu. Itu kapan tidak ada yang tahu?
Mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk beramal solih, ini kan, kok tiba-tiba besok atau nggak berharap mungkin, nggak tahu ya kan. Artinya sebelum-sebelumnya kok pas baik, berarti Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi kita semua. Beda misalnya kalau pas lagi males begitu, pas lagi boten jelas-jelasnya kok tiba-tiba wah, Pak, itu tanda apa? Allah Subhanahu wa taala boten remen kalih diri kita semua. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala niki pernah juga membuat kesimpulan, membuat sebuah kesimpulan setelah beliau belajar lama sekali, menulis buku yang berjilid-jilid, berguru kepada banyak guru, membuat sebuah kesimpulan bahwa seluruh ujian di dalam Al-Quran, seluruh ujian yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu adalah buah dari ilmu. Seluruh ujian yang Allah berikan di dalam Al-Quran kepada siapa saja, baik individu ataupun sifat, itu adalah buah dari ilmu. Dan setiap celaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja di dalam Al-Quran itu adalah buah dari lawannya ilmu. Apa itu? Lawannya ilmu apa itu? Kebodohan. Kebodohan. Dan alhamdulillah kita ada keinginan untuk apa? Untuk mendekat kepada ilmu. Untuk mendekat kepada ilmu. Tidak termasuk orang yang berpaling. Minimal ada dalam kehidupan kita kerentek untuk mendekat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah tanda kebaikan dan perlu disyukuri. Kalau seandainya kita kok meninggal masih dalam tahap belajar, kalau ada sesuatu yang tidak kita ketahui, kita bisa dapat undur. Undur itu apa bu? Alasan. Saya masih tahap belajar, belum tahu semua aturan dalam agama. Insya Allah makdur, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala niat. Kalau seandainya kita terus hidup, pasti kita akan terus belajar. Beda sama orang yang nggak mau tahu. Dia tidak dapat undur. Bukan asal undur. Kenapa? Lo nggak mau tahu? Gak mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu ya Allah. Lo nggak tahu? Nggak belajar. Kenapa nggak mau belajar? Dia nggak mau belajar. Ya kan? Akhirnya ya sudah, dia berdosa. Jamaah ibu rahimani wa rahimakumullah. Niki masalah al-mukmin. Al-mukmin. Al-mukminat begitu. Al-mukminat. Masalah al-mukminun. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Luqman. Kita berusaha untuk mengambil pelajaran tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Kalau seandainya sudah ada atau sudah pernah mendengar, kita ulangi kembali pelajaran ini karena sangat penting sekali. Luqman atau yang sering kita kenal dengan sinten Bu? Luqman al-Hakim begitu. Luqman al-Hakim. Sampai-sampai ada masyarakat yang memberi nama anaknya dengan nama Luqman al-Hakim. Ini kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-12. Saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan kita tahu Bu semuanya bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya 30 juz yang ada di situ Bu, insya Allah bukan berdebu Bu ya. Karena setiap hari kita pegang ya kan? Beda kalau tidak pernah dipegang Bu, pasti berdebu. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ayat liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabbur ayatnya Bu. Jadi Al-Qur'an kalau membaca belum tahu artinya itu masih dalam kelasnya kelas TK Bu. Masya Allah ya. Kalau baca belum tahu artinya berarti kelas kita masih kelas TK. Karena tujuan utamanya itu belum kenal. Tahu Bu? Belum maksud. Untuk ditadabbur. Bahkan terkadang orang tahu maknanya saja belum sampai bisa tahap tadabbur. Benar-benar merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan di antara ayat-ayat yang perlu kita renungi adalah surat Luqman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, yaitu Al-Hikmah. Al-Hikmah. Hikmah itu adalah ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Luqman itu bukan nabi, Luqman sanes nabi. Luqman adalah seorang hamba yang soleh. Berarti dia ini adalah laki-laki. Dia adalah seorang bapak. Bapak seharusnya bisa berperan seperti perannya Luqman, bisa memberi nasihat yang indah kepada sang buah hati, ya kan? Mungkin bapak karena kerasnya kehidupan di luar, sampai-sampai pulang ke rumah juga terbawa sifat kerasnya. Nanti kita akan melihat Luqman itu kalau menasihati anaknya lembut sekali, lembut, ya kan? Nanti kita akan melihat nasihat beliau. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqman. Orang kalau diberi ilmu tugasnya apa? Anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur melihat nikmat yang ada dalam diri kita. Saking banyaknya Bu, saking banyaknya, Masya Allah, kalau dihitung tuh nggak bisa. Nikmat batin aja sudah tidak bisa terhitung. Ibu punya suami yang baik, nikmat buatan tuh. Suami yang setia, nikmat buatan, nikmat sekali. Betapa sengsaranya seorang istri jika punya suami yang tidak setia, atau KDRT, atau omongannya kasar. Nikmat negeri kita aman, nikmat buatan Bu, saking nikmatnya Bu. Nikmat kecukupan, makan ada, makan untuk besoknya lagi sudah tidak. Pakaian lengkap. Insya Allah pakaian yang dipakai sekarang bukan pakaian yang dipakai tadi pagi atau kemarin, ya kan? Semuanya lengkap, Masya Allah, bisa lengkap. Tugasnya apa? Bersyukur. Bersyukur dengan apa? Yang pertama, mengakui kalau nikmat itu datangnya dari Allah. Bukan seperti ucapannya Qarun ketika mempunyai harta yang sangat banyak. Ini adalah dari ilmuku sendiri, dari kemampuan. Bukan mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini adalah dari keutamaan Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menyadari dalam hati kalau nikmat itu semuanya dari situ Bu, Allah Subhanahu wa taala.
kan? Oh, yang memberitakan Allah, yang beri kita kecerdasan siapa? Allah. Yang mendekatkan orang kepada kita Allah. Yang membuat orang suka kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu rezeki yang buka Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah. Bukan untung. Oke. Kalau kita untung neng kanan. Untung di sana jauh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, harus ringan. Kata alhamdulillah itu harusnya keluar dari lisan seorang mukmin sudah tanpa mikir, ya kan? Otomatis keluar. Dan dikir-dikir seperti alhamdulillah, astagfirullah, kemudian apalagi subhanallah, itu harusnya keluar dari lisan seorang muslim itu apa? Otomatis. Itu kalau seandainya keluar itu pakai 4, bukan dengan item yang keluar itu pakai 4 secara otomatis mungkin kesandung budet yang keluar. Itu berarti yang di dalam hatinya dia siapa? Iya kan? Insya Allah kalau seandainya kita kalau sudah yang otomatis keluarnya adalah zikrullah, berarti memang kita sudah akrab sekali dengan zikir. Kita sudah akrab sekali dengan zikir. Dapat alhamdulillah. Kalau seandainya selamat dari satu, alhamdulillah ya. Kemarin saya alhamdulillah bingin, bukan untung binginnya. Jadi alhamdulillah tuh ketika ambil sesuatu yang bagus, masya Allah tuh, misalkan terus dia kan, wonten tuh patah, harus dia kan patah mungkin. Seperti itu. Artinya memang anishkurillah, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu menggunakan nikmat dalam rangka ketaatan. Menggunakan nikmat dalam rangka ketaatan ini syukur. 3 rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada satu saja yang hilang, maka seorang tidak dikatakan bersyukur. Dan syaitan ibu sekalian, syaitan itu akan terus-menerus menggoda anak Adam, ya kan? Sampai menghiasi kalau tidak ada nikmat dalam dirinya. Nikmat yang Allah berikan adalah yang kecil, sehingga menjadikan dia orang yang tidak bersyukur. Dalam surah Al-A'raf ada disebutkan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan menggoda dari arah depan, dari arah belakang, arah kanan, arah kiri, yang di akhirnya orang itu tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu ujung-ujung dari godaannya syaitan atau iblis ketika bersumpah dahulu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, dia sama saja bersyukur untuk dirinya sendiri. Manfaat syukur itu kembalinya kepada siapa, Ibu? Diri sendiri. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau seandainya kalian bersyukur, maka akan kami tambah nikmatnya kepada kalian semua. Okay. Dan perlu diketahui kalau tambahnya nikmat itu tidak selalu dengan bertambahnya harta. Mungkin kesehatan, mungkin anak yang solih, mungkin perasaan yang tenang. Kadang orang susah itu bukan karena faktor harta, tapi faktor syukur yang kurang. Faktor syukur yang kurang. Kadang anak itu bisa lebih bahagia ketika mendapatkan mainan yang nilainya 2.000 dibandingkan seorang yang mendapatkan mobil senilai 2 miliar. Kenapa? Anak itu syukurnya luar biasa, sehingga kebahagiaan dia senyumnya tuh mekar sekali. Senyumnya mekar sekali. Dikasih main 2.000 aja udah senangnya bukan main, karena dia menghargai pemberian itu. Ada orang yang kurang syukurnya, dia dapat untung 2 miliar atau mobil senilai 2 miliar, tapi belum bisa senyum, masih merasa kurang. Akhirnya Allah berikan apa? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat keras.
Entah di hari kiamat ataupun di dunia ini Allah berikan kecupetan hati. Hatinya sempit, dadanya itu sempit. Nggih mboten Bu. Wong nek mboten saged syukur sesek dada. Melihat semua itu kacau. Melihat semua itu tidak berpihak kepadanya. Wallahu a'lam. Ya kan? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, maka teman setuhune Allah ghaniyyun, tidak butuh kepada kita semua. Ibu nggih. Ini akidah Bu. Akidah, keyakinan kita. Barang siapa yang kafir, maka kafirnya, kufurnya kembali kepada dirinya sendiri. Kalau syukur juga kembalinya kepada diri sendiri. Tahu? Ini yang syukur. Bahwa Allah itu maha kaya. Maha kaya. Hamidun, maha terpuji. Maha terpuji. Tahu? Innallaha ghaniyun. Ghani itu salah satu dari Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yang artinya apa Ibu? Maha kaya. Maha kaya. Saking kayanya, seandainya seluruh jin dan manusia itu tidak menyembah Allah dan bersatu di atas satu hati yang paling kufur yang pernah ada di dunia ini, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya semua orang dari jin dan manusia, dari yang zaman dulu sampai yang akhir itu meminta kepada Allah apa saja permintaannya dan semuanya diberi, itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu luar biasa. Kita itu kecil. Kita itu kecil, makhluk Allah yang kecil sekali. Yang kadang merasa sombong, kadang merasa enggan untuk tunduk kepada perintahnya. Kadang merasa kita itu serba bisa, ya kan? Allah musta'an. Lanjut. Kemudian di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia Luqman memberi mau'izah kepada sang anak. Ngomongnya, maturi bocah itu ada seninya, ya kan? Boten langsung gas. Memberikan nasihat kepada anak itu ada seninya. Tidak langsung dilarang aja ini. To the point. Diberi mukadimah dulu, diberi pengertian dengan kata-kata yang lembut, ya kan? Nah ini contohnya apa? Misalkan, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya kan? Biar anakku dipanggil dengan sebutan yang lembut, Bu. Ya bunayya. Karena anak insya Allah secara fitrah lebih suka kepada sesuatu yang lembut. Anak itu sangat nurut pada asalnya. Saya bilang pada asalnya. Sebelum dia bentak-bentak tiap hari, insya Allah pada asalnya dia suka hal yang lembut, omongan yang lembut. Ya kan? Dipanggilah dengan bunayya. Bunayya itu kalau bahasa kita ya biarlah itu terlalu jawab mungkin anak boleh. Ini anak aktif, ini anak aktif. Nah, seperti itu anak apa sih? Jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Niki Bu lihat. Nah, wasiat yang pertama, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertama berarti yang terpenting. Kalau ditempatkan di yang pertama, artinya itu yang terpenting. Yang terpenting dalam kehidupan anak adalah hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mengatakan
yang penting apik karo menungso. Titik. Nah, salah betul Bu. Salah besar. Salah besar. Yang penting bukan hanya bagus kepada orang, kepada yang menciptakan orang juga harus bagus akhlaknya. Akhlak yang bagus seperti apa kepada yang menciptakan orang? Dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dia bertauhid. Nek menyembah yang menyembah Allah saja. Dikatakan seorang menyekutukan Allah bukan berarti dia tidak menyembah Allah, bukan. Dia menyembah Allah iya, berdoa kepada Allah iya, salat kepada Allah iya. Tapi kok tiba-tiba pas keadaan susah, pas rezekinya seret, tiba-tiba melakukan Oke. Dia merasa berdoa kepada Allah kok enggak tembus. Tiba-tiba cari jalan singkat kok minta kepada orang bodoh. Bukan orang pintar mungkin bodoh. Bahaya nih. Ini yang dikatakan syirik Bu. Dikatakan sih dia berdoanya kepada Allah iya, kepada yang lain juga iya. Dia mendua. Jangan seperti ini. Apapun kondisinya, engkau harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meminta, engkau hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Meminta pertolongan hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Ditekankan bahwasanya ketergantungan mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ingat, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian inna syirka la dzulmun adzim. Artinya apa Bu? Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kalau kita melihat tata cara Al-Quran menyusun hurufnya, ya kan? Kalau kita belajar ilmu nahwu atau balaghah, didahului dengan kata inna. Inna itu memberikan penekanan yang sangat kuat, ya kan? Misalkan Pak Budi datang, itu masih kekuatannya tergantung yang ngomong siapa, gitu ya. Pak Budi datang, aku percaya, temenan Pak Budi datang. Nah, itu berarti lebih ditekankan lagi mungkin beritanya. Aku percaya, uang percaya. Demi Allah Pak Budi datang, temenan. Nah, itu ditekankan dan ditekankan. Nah, di sini juga seperti itu. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Masya Allah. Luar biasa Bu ya. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Lebih besar dibandingkan dosa membunuh orang, lebih besar dibandingkan dosa korupsi, lebih besar dibandingkan dengan dosa berzina, mencuri, merampok, begal, dan seterusnya. Ya kan? Dikatakan kezaliman. Zalim itu, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mungkin insya Allah sambil lepas mungkin yang namanya kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lewat ibadah harusnya kepada siapa Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok diletakkan kepada yang lain? Kok diletakkan kepada batu? Kok diletakkan kepada pohon? Kepada jin? Kepada senunggu laut? Kepada siapa saja? Kan itu sebuah kezaliman, sebuah ketidakbenaran yang luar biasa. Nah, ini Al-Quran mengajarkan kita kalau kita melihat kesyirikan itu harus ada perasaan mengingkari. Perasaan itu adalah sebuah kezaliman yang besar, bukan biasa-biasa aja. Oh, melihat orang berbuat kesyirikan. Dan tugas kita selalu muslimin adalah mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan dengan detail supaya bisa menghindari, ya kan? Jangan syirik. Apa ya syirikannya? Ya pokoknya syirik. Gak tahu yang bentuknya apa.
biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat 14, Bu. Dan kami wasiatkan kepada orang, kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada kedua orang tua. Tidak titik di sini, Bu. Tidak titik di sini. Allah ingatkan jasa orang tua, dan di sini adalah ibu yang diingatkan. Karena orang terkadang kalau tidak diingatkan itu lupa, butuh diingatkan. Misalkan kalau di sekolah itu ada sesi-sesi yang nonton video, ya kan Bu ya, anak-anak dikasih video nih perjuangan orang tua kan, dikasih iringan instrumen yang sedih gitu, akhirnya mereka nangis ya, nangis. Balik ke rumah, ya biasa lagi. Pas itu nangis, balik pas itu diingatkan, dia ingin sadar ternyata sedih juga ya perjuangan orang tua. Lah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya dia pas mengandung itu lemah di atas kelemahan. Iya kan? Lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyampainya dalam umur 2 tahun. Dalam umur berapa? 2 tahun. Ibu-ibu kalau pas hamil, walaupun lemah di atas kelemahan, tapi tetap bahagia. Yang penting jaga bayi sehat. Ini kan. Ini ajibnya, Masya Allah, kasih sayang seorang ibu. Senang sekali dengan apa yang ada di dalam perutnya. Walaupun repot, walaupun dia muntah-muntah, walaupun dia sebelum hamil muda itu kan kadang ada mabuk ya, mabuk. Tapi dia dipenuhi rasa senang. Alhamdulillah saya hamil. Saya hamil. Anak harus tahu pengorbanan ketika itu, harus tahu pengorbanan orang tua. Anak harus senang ketika merawat orang tua. Selain balas jasa, ternyata berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa fisaluhu fi 'amaini, dan menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalau orang tua menyapih anaknya dalam umur 2 tahun. Dan dalam masa persusuan ini, Bu, anak itu kalau nyusu tidak pandang waktu, ibu harus siap, ya kan? Pagi nyusu siap, siang juga siap, malam tengah malam lagi asik-asiknya tidur juga harus siap. Pengorbanan yang luar biasa dan tidak diberikan kepada selain anak. Ya, diingatkan, anak tuh harus bersyukur, harus pandai berterima kasih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan terima kasih dari kita itu orang tua kita. Orang tua kita, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Masih hidup dengan kita berlemah lembut ketika berbicara. Terlebih lagi ketika orang tua sudah sepuh, sudah pikun, ya kan? Sudah butuh perhatian yang sangat, harus memberikan kata-kata yang lembut. Wala taqul lahuma uff. Dalam surah Al-Isra, jangan berikan kata-kata kepada orang tua. Sampai situnya Al-Quran memberikan arahan kepada anak, ya kan? Jangan berkata kasar pada orang tua. Kalau kita punya kemampuan untuk membiayai kehidupan orang tua, dibiayai. Jangan dibiarkan orang tua kesusahan selama kita mampu. Dan orang tua sudah tidak bisa memberikan nafkah untuk diri sendiri.
Semua kebaikan kita usahakan untuk orang tua. Itu terima kasih kepada orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan wala tusyrik billah, hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan apa, Bu? Tentang haknya orang tua, ya kan, haknya orang tua. Berarti hampir beriringan. Hak Allah harus dipenuhi, hak orang tua juga harus dipenuhi. Ingat, Bu, muamalah kita kepada orang tua, kalau kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai ibadah. Ya kan? Bahkan dulu ada seorang ulama yang punya saudaranya itu sholat malam rajin. Dia kalau malam rajin mijitin ibunya. Katanya, saya nggak mau. Yang ini, ulama ini yang rajin mijit ibunya, saya nggak mau ditukar pahala saya mijitin ibu dengan pahala masku yang sholat malam. Tidak kurang nilainya dibandingkan amal ibadah yang lain. Semua kebaikan kita pada orang tua, kalau kita ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai ibadah yang besar sekali. Segede paham mungkin insyaallah. Kalau orang tua sudah meninggal, seperti apa baktinya? Ya kan? Yang pertama mungkin bisa dengan mendoakan terus-menerus, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan sedekah atas nama beliau, dengan wakaf atas nama beliau. Ya kan? Dengan menyambung hubungan baik kepada sahabat-sahabat ayah atau ibu yang sudah meninggal, yang masih hidup, sahabat-sahabatnya, ya kan? Misalkan bapak atau ibu dulu pernah punya teman dekat satu desa, ya kita tetap menyambung silaturahmi dengan orang tersebut, jangan sampai putus. Itu salah satu cara berbuat baik kepada orang yang atau orang tua sudah meninggal. Kita lanjutkan ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kondisi orang tua itu kan macam-macam, Bu. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang kurang baik, ada orang tua yang tidak baik, ada orang tua yang sangat tidak baik sekali, ya, macam. Dan yang disebutkan di sini langsung Allah Subhanahu wa taala loncat ke yang sangat tidak baik sekali. Ya kan? Langsung loncat ke yang sangat tidak baik sekali. Nah, apa? Wa in jahadaka, kalau keduanya benar-benar memaksamu sampai kencang, ya kan? Memaksamu untuk apa? Ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun, untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, ya kan? Artinya kedua orang tua ini memaksa anak untuk tidak bertauhid, untuk menyekutukan Allah. Kata Allah, kata Bu, fala tuti'huma, jangan dituruti, jangan ditaati kedua perintah orang tua. Kenapa? Karena kaidah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya kan? Dan di sini orang tua kok nyuruh anaknya keluar dari Islam. Misalkan, ini ada kasus-kasus di situ, tanya boleh. Ada misalkan ada seorang mu'alaf, ya kan, dia masuk Islam, kok orang tuanya nggak ridho, orang tuanya nyuruh, bahkan sampai mengancam, itu tetap tidak boleh tuh. Tidak boleh ngikut orang tua ketika memaksa, walaupun paksaan seperti apapun, untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ini. Dulu di sini Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya kan? Dulu dia disayang sama uminya, sama ibunya, dan dia seorang yang berbakti kepada ibunya.
Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kok masuk Islam, ya kan, ibunya nggak rela. Posisi melakukan Islam, melu-melu Muhammad, melu-melu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Kata ibunya apa lagi? Dalam rangka mengeluarkan Sa'ad supaya murtad kembali dari Islam, ibu nggak akan makan, nggak akan minum sampai mati, supaya kamu namamu tercoreng dan dikenal engkau adalah pembunuh ibumu. Ya, kan ngeri gue caranya wong tua men anaknya keluar dari Islam seperti itu. Hari pertama nggak makan nggak minum, kecapean, diteruskan. Hari kedua nggak makan nggak minum, terus sampai 3 hari. Akhirnya Saat berbicara kepada ibunya, wahai ibuku, wahai ibuku, seandainya ibu punya 1000 jiwa atau 100 jiwa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang sudah aku peluk, itu agama Islam. Akhirnya ibunya putus asa, minum, ya kan, nggak mau mati percuma, ya kan, nggak enak lapar sama haus enak. Akhirnya ibunya makan dan minum sia-sia. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berpegang teguh dengan Islam sampai menjadi seorang sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Nah ini nggak boleh taat, nggak boleh taat ini tidak ternyata. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Dan ini keindahan Al-Quran, Bu. Sejahat-jahat orang tua, sebejat-bejat orang tua kalau ada, ya kan? Orang tua Anda atau kita semua seandainya kok seperti ini, Allah saja masih menyuruh kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Apalagi kalau seandainya orang tua kita hanya misalkan ya berbuat maksiat yang kelasnya masih di bawah yang tadi Bu ya disebutkan di sebelumnya, sampai memaksa kepada kesyirikan. Artinya orang tua tersebut juga berbuat kesyirikan. Artinya kejahatan atau keburukan orang tua tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik. Ada kedua, misalkan ada ayah yang pernah bermasalah dengan ibunya, kok meninggalkan ibunya. Suatu saat ayahnya kembali, anaknya tahu ternyata ayahnya pernah berbuat seperti itu. Tidak serta-merta anaknya kemudian balas dendam kepada ayahnya, ya, tetap ayah, ya kan, tetap harus berbuat baik kepada ayah. Alasan membalas, alasan untuk membalas apa yang telah lalu itu disingkirkan. Egonya harus disingkirkan. Dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seperti itu. Mengikuti perintah Allah itu butuh menundukkan ego. Okay? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang butuh menundukkan ego. Contohnya di sini. Orang tua misalkan pas kita kecil kok galak, apalagi kalau marah-marah sampai mukul-mukul, ini kan ada sampai kekerasan pada anak. Pas gede ingat, ya tetap harus berbuat baik kepada orang tua, tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Dalam rangka apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini kan, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, dan akan aku kabarkan kepada kalian segala sesuatu yang pernah kalian lakukan. Diingatkan kalau kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semua perbuatan kita nanti akan di-reply kembali dari awal sampai akhir. Oleh karena itu kita berusaha apa yang ada dalam buku catatan amalan kita hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Karena kita akan melihat, pas usahakan kita lihat filmnya kita sendiri, kita tuh senang, ya kan? Pas kita lihat catatan amalan kita sendiri itu senang, bangga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya kan? Alhamdulillah ketika melihat catatan kok dipenuhi dengan perbuatan baik, amal soleh, rajin zikir, rajin sedekah, sabar, syukur, ya kan? Sholat malam, sholat sunnah, sholat duha, saling menasehati, ya kan? Dan dari amal soleh yang lain. Kemudian Luqman melanjutkan nasihatnya. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ini ingin menanamkan akidah kalau Allah itu Maha mengawasi, sehingga yang ditanamkan kepada anak bukan pengawasan orang tua. Kalau pengawasan orang tua kita mampunya seberapa sih mengawasi anak, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala 24 jam Allah tidak tidur, Maha melihat, Maha mendengar segala yang engkau wahai anakku lakukan. Mendengar semua apa yang engkau ucapkan, melihat semua tindak tanduk yang engkau lakukan wahai anak-anakku. Innaha intaku mithqala habbatin, sesungguhnya jikalau ada sesuatu dari biji-bijian min khardalin yang kecil teman-teman, ada kezaliman, ada kesalahan, ada sebuah perbuatan zalim, ada dosa yang bentuknya sangat kecil, misalkan satu biji zarrah atau satu khardal di sini, kok ada di sebuah batu, di dalam batu, ya kan? Dalam batu, atau di ujung langit sana, atau fil ardi, atau ada di dalam bumi, itu ya'ti biha Allah. Allah akan mendatangkan itu. Allah akan mendatangkan hal tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai engkau berusaha mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berbuat zalim kepada orang lain. Jangan engkau ingin menyembunyikan kesalahan dari orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jangan engkau membohongi ayah atau ibu, walaupun ayah atau ibu itu tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan suatu saat nanti akan didatangkan oleh Allah kesalahan tersebut. Lah ini keyakinan ini harus senantiasa ditanam pada anak itu sekalian, ya kan? Keyakinan apa ibu? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan Allah akan menghisab kelak kita di hari kiamat. Innallaha latifun khabirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha khabir, Maha mengetahui. Dan ini Masya Allah wasiat Luqmanul Hakim yang luar biasa, yang seandainya kalau setiap ayah daurnya punya nasihat kepada anak selembut ini dan sedalam ini, insya Allah generasi kita akan baik. Ya, karena kebanyakan ayah sangat sibuk sekali, ya kan? Atau kurang perhatian dengan anak, maka anak-anak jadilah anak yang kurang dekat kepada orang tua, jauh dari keluarga, malah dekatnya kepada teman-teman yang kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Menghubungkan pertanyaan apa sampai di sana. Kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Biasanya buatan wonten mungkin.
Kados ya gelang atau satu apa gitu oke. Gio apa gitu lah misalnya gitu. Kan sering banyak itu apa sel-sel situ datang. Musuh Mbak aku Itu gimana tuh ya? Ada ulama mengatakan kalau seperti itu jatuh dalam kesyirikan. Tapi kita perlu kembali benar tidak ada penelitian secara medis, ya kan? Kalau secara medis memang benar ada, tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau kesyirikan itu batu apa nggak tahu apa-apa. Kok tiba-tiba meyakini bisa mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan, itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya batu, walau juga nggak tahu itu batu itu bisa atau tidak ya kan? Batu hijau warna kuning, kadang hijau mengandung apa gitulah ya kan? Kalau seandainya setelah diteliti ada dan kita percaya karena penelitian itu bukan karena adanya unsur-unsur mistis atau apa, insya Allah tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya kan? Kita percayanya karena kalau seandainya tidak benar kita tertipu. Tertipunya bukan jatuh ke dalam kesyirikan. Beda kalau kesyirikan itu mempercayai batu tersebut punya kekuatan-kekuatan tertentu. Yang sebabnya kita nggak tahu. Kalau ini sebabnya karena kita diberitahu oleh orang lain, oh ini secara medis sudah pernah diteliti, ternyata mengandung ion ini, ternyata mengandung energi dari ini. Nah, secara medis mungkin, nah, kita boleh dan seandainya kalau memakai, walau alam tidak termasuk kesyirikan. Ada lagi? Begitu. Oh iya, gimana sih kita nyebut kapan kita harus menyebut alhamdulillah, kapan kita harus menyebut masya Allah, subhanallah, itu kayaknya masih mungkin masih ibu-ibu saya juga masih kurang jelas. Sebenarnya Ibu, kalau kita sedang mengalami kesusahan atau sesuatu yang kurang menyenangkan ya, itu tidak masalah mengucapkan alhamdulillah. Karena di SAW mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan kita muji Allah Subhanahu wa taala. Ini kan? Karena kita nggak tahu ternyata apa yang Allah inginkan tidak sesuai dengan apa yang Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Karena kebaikan ada dalam apa yang Allah inginkan, ya kan? Kita mengucap alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, ya kan? Atau ketika habis bersin. Jebres ya, alhamdulillah, ya kan? Kemudian yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya kan? Seperti itu. Masya Allah kapan diucapkan? Ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita kagum, ya kan? Kita kagum melihat, misalkan melihat anak kita ganteng, ya kan? Anak kita kok berprestasi, masya Allah. Melihat pemandangan yang luar biasa, masya Allah, ya kan? Melihat mobilnya bagus, ya masya Allah, ya kan? Sehingga terhindar dari aib. Kalau subhanallah, kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan kita, ya kan? Atau ketika kita turun, ya kan? Yang main gunung kita turun waktu turun aja. Itu yang masih sering kita nggak salah gitu. Subhanallah, ini kapan yang harus diucapkan masih terancam. Dalam momen tertentu, oke, ya kan? Subhanallah ketika kita turun dari turunan. Kalau naik Allahu Akbar, ya kan? Kalau naik Allahu Akbar, terus subhanallah. Kalau jalan terus, kalau belok tidak ada bukti. Kalau belok ada hidup. Iya. Melihat sesuatu yang, kalau melihat orang yang keburukan, ada doanya tuh. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Panjang tuh dari ngafal gitu. Pendeknya apa? Sing pendek apa? Wong itu. Mintanya pendek. Kata Rasulullah SAW, kalau mengucapkan itu nanti tidak akan mendapatkan bala seperti yang tidak kita melihat orang kok kakinya buntung. Kan kita merasa kasihan kita mengucapkan itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila.
segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga aku tidak ditimpa sepertimu dan telah melebihkan aku dibandingkan banyak makhluk yang telah kau ciptakan. Nah itu kurang lebih artinya seperti itu ya kan. Jadi melihat segala sesuatu itu ada yang kita ungkapkan dengan ucapan yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Kalau melihat buah yang ranum pun sebenarnya sedikitnya. Kalau saya pernah ya ada azam, pengen mengetahui setiap doa, ya kan? Setiap doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Yang harus dihafal ibu-ibu doa ketika aku tentu mau bersegera harus hafal, ya kan? Jangan sampai terhafal, ya kan? Ya kan? Harus dihafal juga, ya kan? Dihafal juga. Apa doanya? Doanya harus hafal, ya kan? Doanya. Permasalahannya bukan ke diri kita sendiri, ya ada diri kita sendiri, tapi kepada anak. Ya kan? Dalam hadis, seandainya orang tua sebelum melakukan itu berdoa, ya kan? Itu nanti anaknya akan terlindung dari syaitan, terlindung dari syaitan. Dan kalau kita melihat ibu-ibu sekalian, doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali minta perlindungan dari syaitan. Namun seperti itu kehidupan kita itu selalu diganggu oleh syaitan, Dan insya Allah orang kalau banyak berdoa itu tidak gampang diganggu oleh syaitan. Pengen tahu doa mau makan, doa setelah makan, doa ketika keluar rumah, doa ketika pulang, ya kan? Ketika pulang rumah, doa berangkat ke masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Kita semua ada doanya. Sehingga berkah hidup kita itu di setiap saat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampun jam satu nggih. Enten paling Bu yang mau ditanyakan? Wonten saya akhiri. Sekalian, semoga pengajian sore kali ini bisa bermanfaat kepada yang berbicara terutama dan kepada ibu semua, bisa menambah pengetahuan kita dan dicatat apa yang bisa diamalkan, ya kan? Karena tujuan kita ngaji adalah membuat diri kita lebih baik dan bisa mengamalkan ilmu yang telah dikaji, ya kan? Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang salah dari syaitan dan dari kebaikan diri saya